Asini roha dohot dame madihamu nasian debata ama dohot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hata ni debata tu hita di pertengahan passion na padua honon ima watsian buku Evangelium bidu 20 sada ayat bidu 20 ayat 10 pitu rodi ayat 10 sia. Matius bidu 20 ayat 10 pitu rodi ayat 10 sia. Ujama tu hita takasma tapayut ihut. Di pabawa Tuhan Yesus si taononna dungi launak kok tuhuta Jerusalem pulik ma di arahon Yesus na 12 di pakulingi mana sida di tongan dalani nanak kok mahita tu Jerusalem pasahatonna madisi anak ni jolmai tuakka situa ni malim dohot tu si woto surat gabe uhumon nasidama ibana dungi pasahaton nasidama ibana tu parbegu asa diicahi dilisingi jala dipersilakon dungi mulak manguluma ibana di ari patuluhon. Hamunak kadongan saporsiaon omma Yesus di Papua dua kasisian na tuluha pataluhalihon naikon mate ibana. Na perjolo di Papua tu sisianna Rosi Petrus ditarik tangan itu Yesus unang masai Tuhan. Dang masai di ho Tuhan. Pitor muruk Tuhan Yesus, murukian di mana di si. Lahu mana boleh ninda. Na paduahon ima bindu 10 itu di ayat 22. Di Papua Tuhan Yesus si taonon nanai kon mate. Di si mulai ma di dok bobonosan si tutuma rohana sida akasisian nai. Oma parpudi di bidu 20-on. Irana sodok do komentar. Alai tapayud iyo dok kamanginang toluha lima di Papua Tuhan Yesus si taonon na naikon mate. Jelas tujuan ni naikon si adopan na. Jelas do di bawah mana pergumulan nak, jelas di bawah mana tujuan haron Yesus tu pertibion dalan si dalanan nak jelas do sude dang adong na abu-abu darong na kabur di si alai anggo sisian nai kabur do barang siapa yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia mendapatkannya. Jadi kasih seneng mencintai nyawanya do. Magoma. Dang adong nak olo kehilangan nyawana. Asa dapatna nyawana. Anggo Yesus jelas do kehilangan nyawana dan dia mendapatkan kehidupan. Jadi pasionon akka amanginang songon jamitani nang uluan nabudari memahami pasion ada kekuatan dahsyat menghadapi pergumulan penderitaan. Ada semangat yang dahsyat mau berkorban bahkan mampu menderita demi kasihnya
kepada yang dikasihinya. Jadi manusia ini dapat tempat di hati Tuhan. Karena kasihnya dia mendapatkan, karena dia manusia dapat tempat di hati Tuhan, dia punya kasih yang luar biasa dan rela nyawanya tersalib. Dan dia tahu jalan salib itu. Dan kalau kita lihat, Yesus memberitahukan penderitaannya. Yang pertama dikatakan ikutlah salib. Kata salib tidak suka didengar oleh murid Tuhan Yesus. Salib itu adalah penghukuman, penghinaan, dan kutukan. Itu jelas. Barang siapa mengikut aku, pikul salibnya. Yang kedua, Yesus memberitahukan penderitaannya. Murid-murid Yesus sepertinya tidak serius. Tidak serius. Apa yang diucapkan Tuhan Yesus? Padahal dikatakan, inilah anakku kasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkan dia. Ale dang ditangino kasih sene. Ira naso adong beban. Patuluhon dirinci Tuhan Yesus. Ikon pasaton tu tangan ni parbegu, dilicingi, dibunuh, hira dikuliti sada-sada, dikuliti. Disomak ka manginang. Tongdo kasih seni Raja Tega, terpodom, tangolo. Jadi di bawah Tuhan Yesus na parjolo di huta Kaisarea Silanonna. Dungi di huta Galilea paduahon. Patulon di huta Yudea, lam jonok tu Jerusalem. Dolok Jetun baru pesaat musa itu kota Jerusalem. Jadi jelas. Akamanginang pasionon semangat menghadapi persoalan, semangat menghadapi penderitaan. Karena apa? Karena endingnya dia telah bangkit hari ketiga dan dia kuat. Dan saat ini Tuhan Yesus mengodingi kita. Dipaima do semangat tak? Dipaima do kekuatan nanang leonon natu hita. Itu asal kita porsia semangat menghadapi pergumulan, bahkan hamatian. Di sido mulai di Papua si taunonna jelas adong kekuatan dahsyat di sini. Ima sia debata ama na kota Jalo. Di masa pasion kita menerima kekuatan yang dahsyat menghadapi pergumulan bahkan kematian. Bukan semakin semakin lemas atau semakin putus asa. Jadi rumusnya terbalik. Ketika aku lemah, aku jadi kuat, kata Paulus. Ketika aku kekurangan, aku berkecukupan. Di saat aku lemah, di situ aku kuat. Itu kata Paulus. Jadi jelas. Itu tong kamang, itu rumus ni passion makin kuat menghadapi pergumulan. Karena apa? Tuhan itu sudah ada tempatnya di hati kita, sehingga kita menjadi kuat. Manusia mendapat tempat di hati Tuhan karena apa? Itu ciptaan Tuhan. Makanya dikatakan guru, anak ini buta. Apakah ini karena dosa orang tuanya atau nenek moyangnya? Tuhan Yesus tidak suka sebenarnya kata-kata itu. Karena dari awal manusia diciptakan tidak ada dosa, tidak ada berbuat dosa. Oh tidak. Bukan karena dosa orang tuanya, bukan karena dosa dia, tetapi supaya nama Tuhan dimuliakan lewat dia. Itu jelas. Jadi konsep awal Tuhan, manusia ini memuliakan Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan. Tapi konsep ini dirusak oleh godaan iblis, sehingga manusia sudah kehilangan citra, imago Allah. Alani dihitakkan menang. Jadi ada istilah memberi dengan kekurangan. Ini juga
kelemahan dari segi dunia ini. Bagaimana mungkin memberi dari kekurangan? Itu tidak mungkin. Orang memberi itu ada yang kelebihan. Tetapi ina nama balui mangaleon siya nabogoson na do. Ala di boto ibana nguluna holan tutuan Jesus do. Jala gogo na holan tutuan Jesus do. Mangulu do nababalui lam gogo ido idokon. Akan nagugo do akan nababalu di bekasan Tuhan Yesus. Go pasu-pasu. Itu sudah indikator bahkan pernyataan yang sudah sepertinya sudah masuk dalam batin pikiran kita. Jadi itu dihita passion padua honon lam tembagudang persoalan. Hira dipa masuk Tuhan ini rincian si tahunonna. Bahkan diida langsung. Bodoh Tuhan ini kekuatan kasihnya. Asih warong Tuhan, dang di boton nasida dan diulah nasida. Itu sudah keluar aslinya dari Tuhan yang luar biasa kasihnya ditempatkan manusia di dalam hatinya. Aisotik pehita mang adong unsur dendam, sakit hati, belum memikul salib kita di situ belum. Masih kita suruh salib kita ini orang lain yang memikul, bukan kita. Pikul majubah, nung tolap awon. Jadi jelas, tidak ada dendam Tuhan Yesus. Jadi satu orang aja kita ada unsur sakit hati atau dendam, kita tidak lepaskan itu dengan pengampunan, maka sebenarnya kita menyalibkan Tuhan kedua kalinya. Makanya pengkhianatan itu cukup terjadi sekali untuk selamanya. Cukup si Judas, jangan ada Judas-Judas yang lain. Jangan ada lagi yang menyangkal Yesus, cukup hanya si Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Cukup maulah si Petrus. Dung Kristen kita tak pola be kita menyangkal Tuhan Yesus. Manang isina menyangkal guaru au pe menyangkal guarra di joloni damang. Jadi biarlah kita kehilangan nyawa kita mati untuk kemuliaan Tuhan. Tapi bukan mati konyol dengan mengatasnamakan Tuhan, berperang, bunuh diri, bom bunuh diri, itu kan enggak masuk di tempat hati kasih. Kalau kita kasih, kalau kita dibenci, dibully karena berbuat baik, tapi kita tetap tegar, itulah kasih. Tarsongon yana kota manginang, mulubad del yana kota, tetap dia tuh ada di hati kita, tetap ada. Songon itu. Alani prosesi mahitan wengon, passion perjulu, passion paduahon lam tabagudang persoalan pergumulan, passion patuluhon lam jonok tuhamatean, passion paupaton, hitungan jam menama, ay burgin metong, dini hari takut Tuhan Yesus di Taman Getsemani, hari Jumat bagaimana, hitungan jam. Alani kon siap lu hitam mate, jadi mulu siap kita mati, alani porsia di Tuhan Yesus dapat hita mahanguluan saling liling. Alai mulu biar hita alani Yesus berarti ta persuado do gogona. Songo si Petrus tulu hali sangkal di persuado ibana do Yesus paheheon akan mate. Di persuado ibana do Yesus pamalupon namar sait. Ima na menyangkal Tuhan Yesus, unang ta sangkal Tuhan Yesus. Jala unang ta paksa Tuhan Yesus. Nekon diului pangilota, mulo we salpuhon ma Tuhan, mulo perjolo, ale perduahon salpuhon ma Tuhan, ale tangyang patuluhon beta, ngasiap be Tuhan Yesus, neng rona ma, neng pasaton ma anak ni jolmai, lain di hita kamanginang mulo dokon beta, modom hita, dungo hita, martangi yang pasien-pasien lebih banyak. Seperti itulah kita menghadapi persoalan pergumulan berat. Kita yakin kuasa Tuhan yang dahsyat akan memenangkan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, di ibadah passion yang kedua ini semakin kami mengenal, mengingat, merenungkan penderitaanmu
bahwa kami mendapatkan tempat di hati-Mu yang terdalam, kasih-Mu yang melampaui segala penderitaan Engkau harus tanggung. Tuhan, biarlah tiap-tiap kali kami datang ke gereja ini, terlebih dalam masa-masa passion ini, kami terus merenung-renungkan betapa kasih-Mu kepada kami, betapa Engkau mencintai kami Tuhan. Engkau tidak rela satupun di antara kami manusia yang bersama dengan api neraka. Itulah cinta kasih-Mu kepada kami Tuhan. Namun kami masih di dunia ini Tuhan, seringkali beban hidup ini, pergumulan kami semakin hari semakin bertambah-tambah, yang membuat kami kadang-kala menyangkal kuasa-Mu, menyangkal akan penyertaan-Mu, padahal Engkau di samping kami, Engkau di sisi kami, Engkau di hati kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit, di rumah sakit atau di rumahnya, yang dalam proses pemulihan. Sembuhkanlah mereka Tuhan dengan kuasa-Mu, dan berkati obat, makanan, minuman. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang terus bertumbuh iman, bertumbuh jasmaninya. Biarlah seturut dengan kehendak Tuhan, jauhkan godaan iblis yang bisa merusak rencana indah, yang bisa merusak rencana tujuan yang pasti masa depan anak-anak kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis-Mu HKBP Cibinong ini, yang terus melayani Engkau lewat tugas-tugas pelayanan. Biarlah Tuhan tiap minggu, tiap bulan, tiap hari kami terus mengevaluasi diri dan membuka hati kami untuk lebih lagi semangat yang dahsyat. Semakin banyak pekerjaan pelayanan kami semakin dahsyat oleh kuasa dan cinta kasih kami kepada Engkau, dan kami dapat mengundang, menerima kuasa-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk inang uluan kami, Pendeta Tiapul Boru Hutayan, yang mengembalakan, memimpin gereja-Mu ini. Berikan roh hikmat, kekuatan yang dari Tuhan. Berikan lidah seorang murid yang terus mengajarkan tujuan yang pasti, dan jemaat-Mu tetap berjalan di jalan yang pasti bersama kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami ini yang di bawah bayang-bayang kekhawatiran ledakan bom, teroris, radikalisme, fanatisme agama yang membutakan kemanusiaan kami. Oh Tuhan, jauhkan rencana-rencana jahat mereka. Ketuk pintu hati yang ingin berbuat jahat Tuhan, bahwa Engkau penuh dengan kasih, memberikan kehidupan bagi mereka, agar mereka mengurungkan niatnya melakukan perbuatan jahat. Kami juga berdoa Tuhan untuk perjalanan gereja-Mu ini HKBP Cibinong di masa-masa situasi pasca ini Tuhan. Kami juga masih melihat perjalanan gereja-Mu ini masih banyak pergumulan demi pergumulan, jalan yang pasti, tujuan yang pasti bersama kehendak Tuhan yang telah Engkau aturkan lewat aturan gereja-Mu yang Engkau berkati ini. Ajari kami Tuhan membuka diri, namun juga berani menyampaikan kebenaran yang dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sektor 6, 7, 8, 9 yang menjabui pertanyaan kami pada passion kedua ini. Kebersamaan yang rukun, yang indah, yang dari Tuhan. Berkati keluarga jemaat-Mu, sektor-sektor yang menjabui pertengahan passion pertama, kedua, ketiga, dan keempat, agar kami bersama-sama merenung-renungkan, mengingat-ingat, dan melihat dahsyatnya kekuatan-Mu mencintai kami, rela mati untuk kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami berikan, kami sumbangkan, yang kami bantu keluarga kami, famili kami, orang yang tidak kami kenal, itu adalah bagian daripada kasih-Mu mengalir dalam iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, semua permohonan kami ini kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menderita menebus dosa kami
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.